Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat, ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Para saudara dan Bapak Ibu saudara-saudari, dulu pernah kita dengar waktu ada diskusi tentang hukum di Indonesia. Kata orang, hukum di Indonesia itu prinsipnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya, hukum di Indonesia menjadi tumpul dan lemah kalau sudah terkait dengan kasus-kasus para pejabat atau orang-orang beruang. Dengan begitu gampang dibebaskan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan masyarakat bawah, hukumnya jadi sangat tajam. Kita dengar ada cerita tentang seorang kakek yang mencuri kelapa lalu dihukum sampai beberapa tahun. Orang yang curi sendal dihukum beberapa tahun. Kalau koruptor yang curi banyak uang negara malah dipimpong sana sini lalu tidak terlalu tegas hukum. Itu hukum Indonesia. Hukum Allah itu berlaku terbalik, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Artinya, hukum Allah itu terjelma dalam sabda-sabda Allah, dan sabda Allah itu memang tajam ke atas, tumpul ke bawah. Artinya, ia disampaikan dan diwartakan untuk orang makin menuju ke Allah, untuk mengarahkan orang kepada Allah. Maka sabda-sabda Yesus dan sabda-sabda Tuhan itu sangat tajam untuk orang lebih dekat kepada Allah, untuk orang diangkat ke yang di atas. Dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus berbicara sangat tajam dan keras kepada beberapa kota yang sangat diidolakan oleh Yesus untuk melakukan banyak mujizat. Betsaida, Kapernaum, Korazim. Bicara tentang Kapernaum itu maskot untuk Yesus, karena pertama sekali Yesus itu mewartakan sabda itu di kota Kapernaum dan memanggil rasul-rasulnya itu dari Kapernaum. Kapernaum itu pada zaman itu menjadi sebuah kota perdagangan di mana orang itu datang dari mana-mana.
Dan Yesus merebut kota itu untuk pertama sekali mewartakan Injil supaya banyak orang yang mendengar. Tetapi justru di kota di mana Yesus sangat jatuh hati dan memberikan perhatian, itu yang dikecam. Karena apa? Kedegilan hati orang yang sudah menikmati cinta Tuhan tapi kok tidak tahu berbalas. Sama dengan hidup kita, sudah terlalu sering kita menerima perhatian dan kasih sayang Tuhan. Juga mungkin terlalu sering kita mendapat perhatian dan kasih sayang orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kadang kita sering tele. Sudah disayangin, terus melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan, atau juga menyakiti orang-orang yang sudah sangat sayang dengan kita. Dan hati seperti inilah yang selalu dikecam oleh Yesus, mental seperti inilah yang selalu dikecam oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Yesus mengecam beberapa kota, tentu bukan karena ia membenci dan tidak suka. Ia mencintai orang-orang di situ, ia mencintai kota itu, tapi kedegilan hati itulah yang dibenci oleh Yesus. Maka marilah kita coba tengok ke dalam diri kita masing-masing. Ketika Tuhan sudah sangat mencintai kita tanpa batas, masihkah kita harus membatasi cinta kita kepada Tuhan? Seringkali kita baru mencari Tuhan ketika kita sudah kelabakan dan tidak bisa buat apa-apa lagi. Tapi ketika waktu untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan itu ada, kita masih terlalu asik dengan banyak alasan untuk kesibukan dunia. Tuhan sudah terlalu mencintai kita, tetapi sering juga kita keterlaluan untuk tidak membalas cinta Tuhan. Maka kecaman Yesus juga adalah kecaman kepada hati kita yang tumpul, hati kita yang bandel, yang tidak terus terbuka kepada sabda Allah, yang tidak peduli dengan ajakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita selalu berlindung di balik dalih bahwa sabda Allah itu kabar gembira. Sabda Allah itu untuk memotivasi orang, memang benar. Lalu kita bilang mestinya khotbah juga begitu. Tapi jangan lupa, hati seperti apa yang butuh sabda yang lembut, hati seperti apa yang butuh sabda yang keras. Bahkan dalam kitab suci, sabda itu dilukiskan seperti pedang bermata dua. Dan memang sabda itu harus tajam untuk betul merobek dan menusuk hati orang supaya terbuka kepada Allah. Karena kalau tidak, orang akan lengah. Orang akan terus bergumul dengan pembenaran diri tanpa membuka hati kepada Allah. Ingat, Yesus mengecam kota. Pada kesempatan lain juga Yesus mengecam orang. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dia bilang apa? Celakalah kamu. Kalau hari ini celakalah kota. Lain kali celakalah kamu pribadi. Tapi sekali lagi kalau Tuhan marah dan mengecam atau sabda Allah itu tampak agak keras, sebenarnya bukan karena membenci kita sebagai seorang pribadi, tapi kadang kita lupa menata hati untuk terbuka terhadap sabda Allah, dan kadang kita terlalu tele untuk asik dengan kebandelan kita, lupa untuk berubah dan sadar. Semoga Roh Kuduslah yang membantu kita agar kecaman Yesus tidak berlaku untuk kita, tapi kalaupun terjadi di dalam diri kita, itu yang membuat kita berubah. Karena hanya ada satu kata yang Tuhan butuh, tobat, kapok, berubah, sadar. Bukan tomat, tobat lalu umat. Semoga Tuhan